Tuhan Allah, Bapa yang Makasih, kuduslah nama-Mu. Izinkan kami boleh belajar memahami firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, kiranya kasih dan berkat Tuhan Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara, apakah gempa bumi di Turki azab atau hukuman Tuhan? Saudara-saudara, gempa berkekuatan 7,8 magnitudo pada 6 Februari 2023 telah meratakan ribuan bangunan dan menyebabkan korban tewas puluhan ribu orang. Terjadi di Turki, itu dinilai sebagai gempa dahsyat. Turki adalah negara rawan bencana alam, khususnya gempa. Negara ini berada di kawasan pertemuan dua patahan aktif seperti Indonesia. Gempa di Turki yang terjadi di waktu sebelumnya pun juga memakan banyak korban. Itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1999. Gempa bermagnitudo 7,4 berkedalaman 15 km menghancurkan seisi kota Izmit. Tercatat 100.000 bangunan hancur, 18.000 orang meninggal, dan 48.000 orang terluka. Sesungguhnya, gempa sebagai bencana alam bisa terjadi kapan-kapan, mengingat Turki termasuk dalam kawasan pertemuan patahan aktif bumi. Merujuk pada paparan Ahmet Yoruk dalam The Earthquake Catalogue for Turkey, Turkish Journal of Earth Science 2008, dinyatakan bahwa dokumentasi manusia paling awal atas gempa di Turki sudah terdeteksi pada abad kedua sebelum Masehi. Jadi sudah sejak dulu kala ada gempa di Turki. Kenapa ada anggapan yang muncul bahwa gempa di Turki adalah azab dari Tuhan? Andai kata betul azab Tuhan, bukankah Turki sering diazab Tuhan melalui sering adanya gempa? Kenapa diazab Tuhan? Seandainya betul itu azab Tuhan, apakah kehidupan di Turki jauh dari iman? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut boleh jadi karena melihat Turki pada masa awal kekristenan menjadi tempat berkembangnya kekristenan. Kota Antioquia adalah sebuah kota tua yang terletak di sisi timur sungai Orontes, terletak di tempat kota modern di provinsi Antakya, Turki, dengan ibu kota Hatay. Kota Hatay terletak di bagian selatan Turki, berbatasan dengan Suriah. Hatay yang pada masa awal kekristenan dikenal dengan nama Antioquia. Kota ini merupakan pusat agama Kristen pada abad-abad pertama Masehi dan disebut dalam Perjanjian Baru di Alkitab. Di kota Antioquia inilah murid-murid Yesus Kristus untuk pertama kalinya disebut dengan istilah Kristen, artinya Kristus kecil, golongan Kristus atau pengikut Kristus. Seperti ada ditulis dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Turki juga merupakan tempat kelahiran dari banyak rasul atau santo seperti Rasul Paulus kelahiran Tarsus, Timotius, Nikolas dari Mira, Polikarpus dari Smyrna, dan banyak lagi. Disebut pula 7 jemaat yang mendapat pesan dari malaikat seperti ditulis di kitab Wahyu pasal 1 ayat 11, yaitu jemaat Efesus,
Smyrna, Pergasmus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Semuanya ada di Turki. Saudara-saudara, pada pemerintahan Kaisar Konstantinopel sekitar 300 tahun sejak gereja mula-mula berdiri di Antioquia, kota Bizantium yang sekarang Istanbul, menjadi ibu kota dan agama Kristen menjadi agama negara, sehingga semua penduduk Konstantinopel atau Turki sekarang menjadi Kristen. Bizantium menjadi pusat kekristenan. Selain itu, telah terjadi peristiwa penting demi pertumbuhan gereja dengan adanya konsili, yaitu pertemuan seluruh uskup gereja untuk membahas dan mengambil keputusan kesepakatan yang menyangkut doktrin gereja. Salah satu konsili yang terkenal adalah Konsili Nikea dan Konstantinopel yang meneguhkan pengakuan iman rasuli yang diterima gereja-gereja hingga saat ini. Banyak pula tokoh-tokoh gereja atau bapak-bapak gereja mula-mula yang bertemu di Turki untuk merumuskan kanonisasi Alkitab, yaitu kumpulan kitab yang diyakini memiliki otoritas sebagai firman Allah dan layak menjadi tolok ukur bagi umat, dan ini dihimpun sebagai Alkitab atau Bible. Saudara-saudara, pada tahun 500 dibangun gereja terbesar di dunia saat itu, bernama Hagia Sophia. Namun sekarang gereja itu telah diubah menjadi masjid. Melalui Turki pada waktu itu sebagai perbatasan Eropa dan Asia, kekristenan menyebar ke Asia, Afrika, dan Eropa. Selanjutnya ke Amerika dan Australia. Namun sayang sekali, saat ini orang Kristen di Turki hanya sedikit, sekitar 3/10 atau 4/10% dari penduduk Turki, atau 200.000 sampai 300.000 orang Kristen dengan aliran Kristen Ortodoks dan Katolik. Saudara-saudara, menengok sejarah pertumbuhan kekristenan mula-mula di Turki, apakah bisa diterima sangkaan kalau Turki kena azab Tuhan? Bukankah gempa bukan hanya terjadi sekali di Turki, bahkan menurut catatan terjadi sejak abad 2 sebelum Masehi? Saudara-saudara, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang penuh kasih. Tuhan Yesus tidak menghakimi atas tragedi yang dialami manusia. Tuhan Yesus tidak menyalahkan, namun peristiwa tragis itu bisa menjadi pengingat bagi manusia agar bertobat. Dalam kitab Lukas 13 ayat 1-5 ditulis demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Tuhan Yesus sama sekali tidak menghakimi, tidak memberi azab, tidak menyalahkan. Apakah orang yang kena gempa lebih besar dosanya sehingga diazab oleh Tuhan dibanding yang tidak kena gempa?
Tidak, kata Tuhan, tetapi Tuhan mengendaki pertobatan. Ya, Tuhan mengendaki pertobatan dengan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Maka dosa-dosa akan diampuni dan pertobatannya akan disucikan melalui Roh Kudus dari Allah, serta penyucian oleh darah Kristus di kayu salib. Bukan menghakimi, tetapi pertobatan dan menerima keselamatan dari Yesus. Maka disempurnakan pertobatan itu menjadi kudus dan suci dan berkenan bagi Allah untuk hidup kekal penuh damai dan sukacita di surga. Rasul Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Begitu pula tentang pertobatan dengan tebusan darah Kristus. Petrus menulis bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19. Tragedi apapun tidak boleh kita lantas menghakimi, tapi yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan agar kita tidak mengalami kejadian seperti itu. Tuhan Yesus mengendaki pertobatan melalui percaya kepadanya dan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mohon tuntunan Tuhan agar kami selalu melakukan pertobatan setiap hari, karena kami sering jatuh ke dalam kesalahan. Tolong kami untuk tidak gampang menghakimi, tidak gampang menyalahkan, tetapi kami berusaha seperti Tuhan Yesus yang tidak melakukan penghakiman apapun. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang juga rindu Bapa mendapat pertobatan dan keselamatan melalui Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat yang berkuasa mensucikan kami semuanya dari dosa. Berkati Bapa dari saudara kami yang rindu mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, sehingga boleh merasakan sukacita dan pertobatan kami oleh karena kuasa Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.